Rusia menuntut NATO, nasib Ukraina dipertaruhkan. Dalam setahun terakhir, Eropa berada di ujung tanduk peperangan ketika pasukan Rusia mengerahkan 100 lebih tentaranya ke perbatasan Ukraina dan Crimea yang dianeksasi. Pengerahan pasukan ini menimbulkan kekhawatiran Kiev dan negara-negara NATO bahwa Vladimir Putin kemungkinan sedang menyiapkan invasi. Dikutip dari Reuters, Kepala Intelijen Militer Ukraina mengatakan kepada media The Military Times pada November lalu bahwa Rusia memiliki lebih dari 92.000 tentara di sekitar perbatasan Ukraina dan sedang mempersiapkan serangan pada akhir Januari atau awal Februari 2022. Sementara Kremlin menuduh Barat merekayasa tuduhan invasi ke Ukraina dengan pernyataan berulang yang provokatif dan meminta sekutunya untuk menghentikan pembangunan militer di dekatnya. Minggu lalu, Rusia menyampaikan proposal yang menuntut jaminan mengikat secara hukum bahwa NATO akan menghentikan aktivitas militer apapun di Eropa Timur dan Ukraina bagian dari daftar harapan jaminan keamanan yang ingin dinegosiasikan dengan Barat. Moskow untuk pertama kalinya mengajukan tuntutan secara rinci yang dikatakan penting untuk menurunkan ketegangan di Eropa dan meredakan krisis di Ukraina. Tuntutan Rusia kepada NATO, isi tuntutan diantaranya adalah hak veto Rusia yang efektif atas keanggotaan NATO di masa depan untuk Ukraina yang telah ditolak oleh Barat. Lainnya adalah penghapusan senjata nuklir AS dari Eropa dan penarikan batalion multinasional NATO dari Polandia dan dari negara-negara balistik Estonia, Latvia, Lithuania yang pernah berada di Uni Soviet. Para diplomat NATO juga mengatakan kepada Reuters bahwa Rusia tidak dapat memiliki hak veto untuk perluasan aliansi lebih lanjut, dan NATO memiliki hak untuk memutuskan postur militernya sendiri. Rusia bukan anggota NATO dan tidak memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan NATO, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Polandia Lukas Jasina. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan, Kiev memiliki hak berdaulat eksklusif untuk menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri, dan hanya Ukraina sendiri dan NATO yang dapat menentukan hubungan di antara mereka, termasuk pertanyaan tentang keanggotaan Ukraina. Ukraina juga belum bisa menjadi NATO karena syarat keanggotaan adalah negara calon tidak dalam kondisi berkonflik. Beberapa analis politik Barat menyatakan bahwa Rusia secara sadar mengajukan tuntutan yang tidak realistis yang diketahuinya tidak akan dipenuhi untuk memberikan gangguan diplomatik sambil mempertahankan tekanan militer di Ukraina. Sam Green, profesor politik Rusia di King's College London, mengatakan Presiden Vladimir Putin menarik garis merah di sekitar wilayah pasca Soviet dan memasang tanda peringatan keluar untuk sekutu. Di mana proposal itu, ada sesuatu yang sangat salah dengan gambar ini. Sisi politik tampaknya menjadi tabir asap, kata Michael Kaufman. Dan proposal tersebut dimaksudkan untuk menjadi sebuah perjanjian, itu adalah sebuah deklarasi. Tapi itu tidak berarti ini adalah awal dari perang. Ini adalah pembenaran untuk menjaga sikap Moskow yang memicu rambut agar Washington dan lainnya tidak seimbang. Menyampaikan tuntutan Moskow, Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov mengatakan Rusia dan Barat harus memulai dari lembaran awal dalam membangun kembali hubungan. Garis yang ditempuh oleh Amerika Serikat dan NATO selama beberapa tahun terakhir untuk secara agresif meningkatkan situasi keamanan benar-benar tidak dapat diterima dan sangat berbahaya. Ryabkov mengatakan Rusia tidak mau lagi bertahan dengan situasi saat ini dan mendesak Washington untuk segera memberikan tanggapan konstruktif. Usulan Rusia dituangkan dalam dua dokumen, rancangan perjanjian dengan negara-negara NATO dan rancangan perjanjian dengan Amerika Serikat. Keduanya diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Yang pertama, di antara poin-poin lainnya akan mengharuskan Rusia dan NATO untuk tidak menggerakkan pasukan dan senjata tambahan di luar negara-negara di mana mereka berada pada Mei 1997. Sebelum aksesi ke NATO dari salah satu bekas negara komunis di Eropa Timur yang selama beberapa dekade didominasi oleh Moskow. Itu berarti NATO harus meninggalkan kegiatan militer apapun di Ukraina, Eropa Timur, Kaukasus, dan Asia Tengah. Perjanjian dengan Amerika Serikat akan mencegah Moskow dan Washington untuk menyebarkan senjata nuklir di wilayah nasional mereka, dan itu berarti mengakhiri apa yang disebut pengaturan pembagian nuklir NATO, di mana anggota NATO Eropa menyediakan pesawat yang mampu mengirimkan senjata nuklir AS. Rusia juga telah menerima proposal NATO untuk memulai pembicaraan tentang masalah keamanan Moskow pada 12 Januari dan sedang mempertimbangkannya, kantor berita TASS mengutip. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada Minggu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan beberapa proposal keamanan Rusia jelas tidak dapat diterima, tetapi Washington akan menanggapi dengan ide-ide yang lebih konkret mengenai format pembicaraan apapun.